Halo guys, welcome back lagi bersama saya Wen di sini, dan kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana cara kita membuat thumbnail untuk live streaming ataupun untuk konten video kalian di YouTube ya, biar bagus, biar kelihatan menarik. Jadi di sini gue pengen ngebahas sedikit sebelum kita ke tutorialnya. Thumbnail ini adalah sampul depan untuk sebuah video kamu gitu. Jadi di video kamu itu harus punya sampul yang bagus biar penonton itu punya minat atau penasaran pengen ngeklik video kamu. Jadi dia lihat video kamu itu bisa datang dari ketertarikan thumbnail yang kamu buat sebagus mungkin. Makanya di sini saya pengen ngebuat kasih sedikit tutorial bagaimana cara membuat thumbnail yang tidak perlu harus punya skill yang kayak harus punya skill Photoshop, ya kan? Photoshop itu kan susah ya kan guys. Banyak juga plugin-pluginnya, banyak juga efek-efeknya, banyak juga pengaturan-pengaturan yang harus kita pahamin ya. Jadi untuk kita yang awam yang baru mulai, mungkin itu akan kesulitan banget untuk menggunakan aplikasi Photoshop, mau itu yang di PC ataupun yang di handphone, karena sudah saya pelajarin ya. Nah, di sini saya akan kasih beberapa aplikasi yang saya gunakan, biasa saya gunakan untuk bikin thumbnail seperti ini guys ya, banyak guys ya. Jadi yang saya buat itu tuh memang seperti ini, tapi kalau di compare dengan yang menggunakan Photoshop itu tidak jauh beda. Kalau kita bikinnya yang basically-nya itu umumnya ya. Nah, kalau orang yang memang sudah tingkat pro-nya itu memang akan lebih bagus lagi, tapi sebenarnya bisa menggunakan aplikasi yang akan saya rekomendasikan ini tuh sebenarnya bisa bikin mirip seperti yang kayak di aplikasi Photoshop itu ya. Cuman kita memang harus lebih kreatif, lebih bisa memberikan efek-efek yang lebih mirip ke seperti yang dibuat di Photoshop. Oke, di sini gua nggak akan panjang-panjang lebar. Di sini saya akan memperlihatkan untuk aplikasi apa saja yang kalian butuhkan untuk bikin thumbnail seperti yang saya buat tadi. Pertama itu ada Snapseed ya. Snapseed ini saya pakai ya, sebenarnya Snapseed ini tuh lebih ke seperti ini guys ya. Kalau untuk Snapseed sendiri itu gue lebih untuk mempertajam warna. Jadi kalau kita mau ngebuat HD sebuah foto itu kan memang harus buat detailnya bagus, warnanya bagus. Kalau kayak gini kan terlihat agak sedikit original ya. Nah, kita dengan satu klik aja accentuate, kita bisa membuat dia lebih warnanya lebih kontras ya, lebih bagus. Dan juga aplikasi ini tuh banyak banget toolsnya, bisa kalian pakai brush. Ini tone-nya ya, tone-nya ini ada banyak ya. Tuh, tone-nya ada brightness, contrast, saturation ya. Jadi kalian tinggal bisa nyocokin sendiri. Terus juga di sini toolsnya ada yang namanya curve, detail, crop, rotate, banyak lah guys ya. Blur juga di sini. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang punya fitur tool seperti ini juga. Masing-masing punya penggunanya yang berbeda-beda ya. Oke, itu Snapseed. Kalau untuk Pixel Lab ini yang saya bilang guys ya, Pixel Lab ini yang saya bilang untuk membuat thumbnail itu sendiri. Ini adalah alat yang sering banget saya gunakan untuk bikin thumbnail-thumbnail yang sudah saya lihatkan tadi di awal. Untuk cara penggunanya gampang, tapi nanti dulu saya jelasin ya. Terus yang selanjutnya itu ada photo layers. Photo layers ini sebenarnya dulu saya gunakan untuk nge-crop background, tapi sekarang saya lebih banyak menggunakan PicArts ya. Cuman photo layers ini ada keistimewaannya juga bagi saya untuk nge-crop background ya, biar lebih rapi, biar lebih kelihatan bener-bener ketutup semua gitu. Tapi sekarang udah banyak aplikasi yang canggih ya guys ya. Oke, di sini saya akan mulai dari Pixel Lab. Jadi kalau kita ngebuat sebuah thumbnail itu kan kita harus pikirkan pertama konten yang kita buat itu isinya seperti apa ya, dari awal 0 detik sampai selesai video kalian itu kalian harus punya sebuah konsep yang memang sudah kalian tahu ya, bahwa di video itu thumbnailnya nanti yang mau saya buat itu adalah seperti ini. Contoh misalnya ada momen-momen yang kayak penting tuh, kayak di dalam video itu ada
momen spotlight-nya. Jadi kalian bisa pakai itu sebagai thumbnail-nya ya. Di sini gua akan kasih contoh aja. Kalau untuk penentuan nanti gimananya itu kalian bisa style sendiri guys ya. Oke. Di sini saya ambil sebuah contoh. Jadi untuk pertama penggunaan Pixel Lab ini gampang. Untuk backgroundnya ini, kalau untuk thumbnail itu ukurannya kalian bisa cek di sini. Kalian ambil yang layers, terus ambil image. Kalian buat di sini pilih yang untuk YouTube thumbnail. Ya, 120 1280 kali 720, terus oke. Sekarang sudah posisi seperti ini, teksnya kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kalian buat dia transparan. Ya, transparan artinya di belakangnya itu kalau misalnya kita buat tulisan atau apa, dia akan langsung menjadi PNG. Jadi, kalian tidak perlu harus susah-susah untuk membuat teks yang backgroundnya nanti harus dihapus lagi gitu. Jadi dari sini bisa langsung kalian buat tulisan yang di belakangnya langsung jadi PNG ya, transparan. Oke. Setelah itu kalian tinggal pilih yang mau kalian jadikan sebagai background utamanya ya. Background utama. Di sini mungkin saya ambil contoh salah satu aja. Biasanya saya main Magic Chess kan. Biasanya saya main Magic Chess itu saya suka buat yang mungkin ini sebagai sebuah contoh aja. Kita buat seperti ini guys ya. Kita buatlah anggap seperti hitam gini aja ya. Kita buat hitam seperti ini. Oke. Kita ambil background utamanya warna hitam. Tapi ini kalian nanti kreatif sendiri ya. Kalian harus pandai kreatif sendiri. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan beberapa konsep seperti kalau kalian mau jadikan sebuah objek itu cuman ambil satu objek ya, itu kalian bisa jadikan dia sebagai PNG, itu gampang ya. Kalian tinggal pergi ke photo layers atau kalian bisa ke PicArch ya. Oke, kita ambil ini. Kita mau ubah belakangnya menjadi PNG atau transparan. Kita tinggal tekan remove BG, otomatis ini udah kayak AI sih kalau saya lihat ya. Ini sudah kayak AI. Oke, dia sudah terbentuk seperti ini. Mungkin nanti ada sebagian aspek yang harus kalian rapikan, yaitu kita tidak mau ada ini erase ya, kita nggak mau ada ini karena kita ambil yang memang benar-benar satu badan. Makanya di sini saya bilang itu kalian kalau bikin thumbnail itu kalian harus benar-benar mikirin konsep, kalian harus kreatif, kalian juga harus mikirin apakah objek-objek di dalam thumbnailnya nanti ini nih yang kita hapus ini nih harus dimasukin apa enggak. Kalau terasa janggal hapus. Ini kan janggal ini guys. Kalau saya masukin tuh rasanya kayak kurang gitu. Kayak ngapain gitu kan selendangnya ini. Ini selendang kalau nggak salah. Oke. Sudah kita hapus, terasa oke, kita save, oke kan, dan kita download. Nah, close saja. Setelah itu kita pergi ke PixelArt tadi, ya. Di sini kita klik tambah, clone galeri, kita ambil yang tadi sudah kita ubah, ya. Terus kita oke kan. Nah, sekarang posisinya sudah seperti ini. Oke. Nah, dia sudah seperti ini. Terus kalian tinggal tambahin beberapa teks yang mungkin sedikit agak mencolok ya bagian sini ya, atau kalian tambahin beberapa logo-logo di bagian bawah sini. Nah, kalau untuk teks di sini nih Lunox, ini contoh ya guys ya, ini contoh Lunox Hyper. Ini saya cuma hanya bagi-bagi pengalaman aja. Nah, setelah kalian buat teks begini, kalian bisa ambil bagian font. Ya, di sini warna dulu kalian tentukan. Karena dia background warna hitam, kita ambil warna kuning. Oke kan? Terus di bagian sini ambil font. Ini Pixel Lab ini benar-benar enak banget, guys. Font ini kalian bisa download di Google banyak. Ya, di Google kalian cari aja formatnya SRT ya. Ini udah bisa masuk semua. Di sini saya akan coba menggunakan yang biasa saya pakai seperti ini aja. Oke. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini kan, tinggal kalian kreasi kalian gimana kalian ngebuat tulisan itu bisa lebih mencolok atau yang terlihat bagus
kalian bisa menggunakan seperti ini guys ya. Ini kan tadi warna, color. Terus di sini ada yang namanya font. Terus di sini ada style bisa kalian buat tebal kalau kalian mau. Terus juga di sini kalian bisa pakai stroke ya. Stroke itu adalah garis samping dari tulisan. Warnanya mau warna apa terserah. Warna hitam boleh juga. Shadows-nya adalah shadows belakang, jadi kayak kelihatan tulisan itu kayak 3D gitu guys ya. Tapi kalau kalian tidak mau, saya punya cara satu lagi yang saya suka saya gunakan itu tuh adalah seperti ini guys. Ini saya copy ya, tulisannya kita copy, terus kita timpa. Oke, sementara kita buat dia seperti ini kayak lebih bagus ya. Bentar guys. Jadi kalian harus ngelihat dari posisi nih, kalian buat dia menjadi lebih gede ya, karena dia ini adalah yang mau ditampilkan gitu, mau ditampilkan ke layar. Nah, kita tulis kayak gini. Nah, kayak gini kan lebih bagus nih. Nah, Lunox Hyper. Jadi kayak kelihatan pas gitu. Jadi tata letak juga penting ya. Nah, seperti ini tuh udah bagus. Terus di bawah sini kalian tinggal tambahin beberapa AdSense yang kayak mungkin logo atau apa, atau konsep dari sebuah game ya, yang gampang. Terus kalian bisa taruh di situ guys ya. Seperti ini contohnya, gue coba taruh satu logo seperti ini. Ini yang sudah saya buat PNG ya. Ini sudah saya buat PNG. Nah, kita sebagai contoh aja ya. Kita bisa buat dia lebih banyak. Jadi kalau buat thumbnail itu benar-benar harus yang vibe-nya itu tuh bagus dilihat di mata gitu. Karena kalau kalian bikin sebuah konten, thumbnail kalian biasa, orang jadi malas mau ngeklik. Kalian lihat aja malas, apalagi orang lain. Benar nggak? Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kan kalau misalnya cuman hanya polos kayak gini kan kurang ya guys ya. Kita bisa kasih dia stroke ya, stroke-nya warna kuning. Kita tebelin ya. Terus ini sama tulisannya kita bisa gabungin. Nah, kalian tinggal pergi ke layers yang sebelah sudut kanan, itu layers. Klik yang di paling bawah yang ada centang sama kali. Ini kita gabungin, tulisan ini kita gabungin ya, Lunox Hyper-nya kita gabungin. Tekan lagi, oke kan. Nah, dia sudah menjadi satu layer. Satu lagi yang logo 2 ini kita gabungin juga. Oke, mereka udah jadi satu semua. Dengan begitu, kita tinggal copy. Ini yang gue paling suka guys. Gue paling suka buat seperti ini guys. Kita bikin source-nya itu warna merah. Kita tebelin. Ya, terus yang ini, yang di atas ini kita tarik. Yang menjadi shadow yang belakang guys. Paham ya? Ini kita kunci yang di bawah. Yang shadow, salah. Oh, betul. Kita bisa buat itu. Nah. Ya, jadi kayak ada shadow-nya gitu nggak sih? Kalau kita bikin dari 3D sebenarnya bisa. Cuman ini karena aplikasinya ini adalah aplikasi MOD. Jadi kalau aku bikin yang efek 3D-nya, dia jadi kayak pecah-pecah gitu guys ya. Kalau kayak gini kan lumayan bagus juga tuh. Nah, kayak ada shadow. Kita geser deh sedikit guys. Geser. Naikin. Oke. Segini aja udah cukup ya. Terus yang di bawah kita kasih lagi strokes-nya biar kelihatan lebih mencolok ya. Merah boleh. Nah, seperti ini. Oke. Udah selesai. Tinggal kalian save image, save. Langkah selanjutnya, ini belum selesai nih. Belum bisa kita posting sebagai thumbnail nih. Nah, langkah selanjutnya, kita pergi ke Snapseed. Open. Kita ambil yang tadi, ya. Tulisannya seperti ini. Warnanya seperti ini. Kita sulap. 1, 2, 3. Ini pilih yang dekat sebelah POP ini accentuate ya. Kita langsung aja pakai yang warnanya lebih memang sudah disediakan dari aplikasi Snapseed ini. Jadi, cuman cukup kayak gini 2 langkah udah bisa kalian post. Kalian tidak perlu harus capek-capek belajar Photoshop karena Photoshop itu juga butuh waktu. Tapi kalau memang jago sih ya lebih bagus ya kan guys. Oke, kita okekan. Dan biasanya gue tambahin detailnya. Nah, detail ini kan ada 2. Yang paling atas kita slit ke kanan biar nambah nih. Tuh. Kalian lihat di atasnya tuh. Oke. Nah, Lunox-nya mukanya udah berubah. Kita ambil yang sharpening-nya lebih tajam. Wanjay. Perbedaan antara 2 foto ini bisa kalian lihat sendiri guys. Lihat, gila ya, keren. Nah, tinggal kalian save.
Udah segampang itu ya. Tinggal kalian posting, upload, dan kasih thumbnailnya udah terlihat keren ya. Jadi saya memang ada bikin banyak sekali thumbnail yang kadang saya pelajarin setiap hari. Jadi memang proses untuk biar dia bisa jadi itu memang nggak gampang. Tapi kalau kalian terus rajin untuk mencoba dan mencoba, belajar dan belajar, mencari tahu, semua itu akan bagus pada akhirnya. Karena sesuatu hal yang kita konsistensi, kita pelajarin terus, kita buat setiap hari, itu akan mendapatkan progres yang step by stepnya itu nampak, guys. Jadi yang kita nggak pandai, besoknya kita tahu sedikit, lama-lama kita bakal tahu banyak sekali. Walaupun mungkin ada sebagian tidak terpakai, tapi suatu hari bisa aja itu akan terpakai sama kamu. Mungkin itu di tempat lain, mungkin itu di usaha lain atau apa. Tapi setidaknya belajar dari pengalaman itu tidaklah rugi. Jadi kalian harus benar-benar apapun itu bentuknya, kita cari tahu, nggak ada ruginya. Kita nggak bayar juga, yang penting kita dapat pengalaman, ya kan? Nah, dari video ini, semoga aja kalian bisa dapetin sesuatu ya dari video ini ya. Gue harap banget, gue sih nggak terlalu berharap banyak, tapi saya harap di video ini kalian tuh ada yang bisa kalian pelajarin, ada yang bisa kalian ambil, dan semoga kalian suka. Jangan lupa dibantu like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten, guys.